Shalom keluarga damai, berikut ini adalah rangkaian Advent dan Natal GKI Darmo Permai Surabaya. Advent 1, tanggal 28 November pukul 7 pagi dengan konsep ibadah doa, dengan tema berjaga-jaga dan berdoalah. Advent 2, tanggal 5 Desember pukul 7 pagi, dengan konsep ibadah leksionari, bertema persiapkan diri untuk Tuhan. Advent 3, tanggal 12 Desember pukul 7 pagi dengan konsep ibadah penyembahan bertema pertobatan dan kebaikan hati. Advent 4, tanggal 19 Desember pukul 7 pagi dengan konsep ibadah pujian bertema sukacita menyambut Sang Juru Selamat. Ibadah malam Natal, tanggal 24 Desember pukul 6 sore dengan konsep ibadah kontemplasi bertema kelahiran Kristus yang memberi kuasa. Ibadah Natal 25 Desember pukul 7 dan 10 pagi dengan konsep ibadah perayaan bertema kelahiran Kristus yang memberi kuasa. Jemaat terkasih, dalam rangkaian Minggu Advent hingga Natal pada tahun ini, GKI Damai mengadakan rangkaian ibadah kreatif di mana ibadah kreatif akan mengangkat beberapa elemen penting dalam sebuah ibadah. Di antaranya doa, leksionari, pujian, dan penyembahan. Dalam minggu kedua Advent hari ini, kita akan mengadopsi ibadah leksionari, di mana pembacaan ayat-ayat dari Alkitab dan menyanyikan mazmur adalah sebagai titik berat ibadah. Leksionari sendiri merupakan tata cara membaca Alkitab secara teratur dan ditentukan sesuai dengan keselarasan tema dan kesinambungan teks dalam Alkitab. Selamat beribadah. Selamat berjumpa dengan Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Saat ini kita masuk di dalam Minggu Advent yang kedua dengan tema persiapkan diri untuk Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Andreas Catur Wismantono. Konsep ibadah kreatif ini adalah ibadah leksionari, karena itu pada saat bagian mazmur dinyanyikan, akan dinyanyikan secara berbalasan dengan jemaat, di mana kantoria akan memandu lagu, kemudian dilanjutkan jemaat untuk menyanyikan pada bagian refnya bersama-sama. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa.
Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya 40 ayat 2-5 dan 9-11. Pertolongan kita datang dari Allah yang kasih setianya abadi dan tidak berkesudahan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk.
kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, di Minggu Advent yang kedua ini, kembali kami diingatkan untuk kami boleh berbalik arah atas hidup kami, yaitu bukan lagi kepada dunia ini, tetapi kepada Tuhan. Bukan lagi kepada keegoisan diri kami, ambisi-ambisi kami yang membawa kepada kesesatan, tetapi kami boleh kembali kepada Tuhan. Maka itu ya Bapa, ampunilah dosa kami, supaya kami mengalami pembaharuan di dalam Kristus, supaya hidup kami sungguh mempersiapkan diri kami untuk Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kami. Maka itu biarlah di dalam minggu-minggu Advent ini menyadarkan kami untuk kami mempersiapkan diri hidup di dalam kebenaran anugerah Tuhan. Inilah kami ya Bapa, ampunilah dosa kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saya undang kita berdiri bersama. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lukas 1 ayat 68 sampai 79. Amin. Yesus Kristus, Raja Rabi.
Mari kita menyiapkan hati untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami, orang-orang yang telah Engkau tebus untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Di dalam iman kepada Kristus, kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka pada saat ini ketika kami berhimpun di dalam ibadah Minggu Advent yang kedua, kami rindu mengalami pembaharuan di mana hati kami masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Kristus mempersiapkan diri untuk Tuhan. Maka itu biarlah firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami, menegur kami, dan menasihati kami, supaya kami sungguh menjadi orang-orang yang kembali kepada Tuhan, mempersiapkan diri untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, dan akan dibacakan secara berlitani. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidup setiap hari. Maranatha. Advent merupakan saat-saat yang penting, bukan hanya secara liturgi gerejawi, tetapi ini menjadi momen di mana kita diingatkan bahwa di dalam Minggu Advent, yang berarti kedatangan Kristus yang kita rayakan di dalam Natal, tetapi lebih lagi bermakna adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan kedatangan itu terjadi. Tetapi dengan tanda-tanda zaman, sebagaimana firman Tuhan katakan, menegaskan kembali bahwa kedatangannya tidak akan lama. Atau Minggu Advent ini juga menjadi satu pengingat bagi kita sekalian, bahwa waktu hidup kita itu tidak akan lama. Saya kira kita sepakat bahwa waktu-waktu yang kita jalani dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, itu terasa cepat sekali. Kemarin baru bisa ngobrol, sekarang kita tidak bisa lagi dengan orang yang kita kasihi. Waktu begitu cepat berlalu. Maka itu di dalam Minggu Advent, secara
warna liturgis itu dipakai warna ungu untuk mengingatkan kita bahwa di dalam Minggu Advent itu menjadi kesempatan kita merenungkan diri kita sendiri tentang pertobatan. Maka itu tema yang kita renungkan, persiapkan diri untuk Tuhan. Ini menjadi penting untuk kita renungkan bersama. Siapapun kita, bagaimanapun hidup kita, biarlah kita di dalam Minggu Advent ini betul-betul mempersiapkan diri untuk Tuhan. Paling tidak ada 2 hal, saya menyingkatnya dengan 2 T, yaitu tobat dan taat. Mempersiapkan diri untuk Tuhan, ada pertobatan, ada ketaatan, dan itulah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam Minggu Advent selalu narasi Alkitab tentang Yohanes Pembaptis yang menggenapkan nubuatan kitab Yesaya itu dibacakan dan diberitakan. Sebab ini sangat relevan di dalam kehidupan setiap kita. Karena siapapun kita, tiba waktunya di dalam masa penantian kedatangan Kristus kembali, kita akan meninggalkan dunia ini. Maka itu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, yaitu mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, semakin ke sini saya merenungkan betapa hidup manusia itu betul sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-8, di mana firman Tuhan mengatakan demikian, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Mengapa Yohanes Pembaptis menggenapkan akan nubuatan Yesaya yang beratus-ratus tahun sebelum Yohanes? Yohanes tidak dengan sengaja, artinya dengan rekayasa dirinya, ketika dia membaca dan memikirkan tentang nubuatan Nabi Yesaya, lalu dia berperan tampil untuk seolah-olah menggenapkan itu. Tidak. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa dirinya masuk di dalam penggenapan grand design daripada Tuhan itu, yaitu sebagai pribadi yang bertugas untuk menyerukan apa yang diserukan oleh Nabi Yesaya kepada umat manusia. Maka itu ketika Yohanes tampil, dia tidak tampil bersahaja, dia tidak tampil berkarisma, dia tidak tampil dengan pencitraan untuk memiliki pengaruh, menarik kepada banyak orang. Bukan. Yohanes Pembaptis tampil apa adanya untuk menggenapkan bahwa hidupnya sendiri itu mencerminkan daripada firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu. Bahwa hidupnya itu nothing, tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun, di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8 tadi, seperti rumput. Semaraknya seperti bunga rumput. Dan rumput itu tidak akan semarak terus-menerus. Dia akan mengalami batas waktu yang cepat sekali. Maka itu Yohanes Pembaptis menyadari. Sehingga ketika dia menyerukan, dia tidak memberikan berita yang enak, berita yang memuaskan telinga, menyenangkan hati setiap pendengar. Seruannya adalah seruan kata yang sangat mengerikan, yang paling tidak disukai oleh setiap pribadi, setiap orang yang berdosa itu, yaitu bertobat. Saya kira juga setiap kita tidak senang bukan dengan kata bertobat. Tetapi Yohanes Pembaptis harus menyerukan itu.
karena memang dia lahir untuk itu. Dia tidak memusingkan berapa lama umurnya. Dia tidak memusingkan berapa enaknya, bagaimana enaknya hidup sebagai seorang yang diutus oleh Allah itu. Dia tidak sedang mencari popularitas untuk memuaskan diri sendiri, untuk mencapai target-target tertentu yang menjadi public figure, yang disenangi, yang disanjung oleh banyak orang. No. Padahal kalau secara status dia banyak alasan untuk bermegah, banyak alasan untuk dia meninggikan diri. Paling tidak ketika peristiwa dia mau lahir, dia ada di dalam kandungan Elisabeth itu, malaikat sudah memberitahu. Bahkan tanda-tanda ilahi itu menyertai dia. Tetapi dia sebagai anak kepala imam, dia mengabaikan semua itu. Dia hidup di padang gurun, di dalam segala kesederhanaannya. Karena dia tahu bahwa hidupnya bukan untuk menikmati dunia ini, tetapi hidupnya adalah untuk menikmati kehadiran Tuhan di dalam setiap nafas hidupnya. Hidupnya tidak tergantung dari keadaan, dari fasilitas hidupnya. Tetapi dia tahu hidupnya bergantung hanya kepada Tuhan. Maka itu dia menyerukan, bertobatlah. Untuk mempersiapkan diri untuk Tuhan. Yang pertama itu bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kata tobat di sini yang dipakai di dalam bahasa aslinya itu memiliki makna. Saya coba peragakan, Bapak Ibu. Kata bertobat itu berarti berbalik arah. Misalnya saya sedang berjalan, ketika saya bertobat, saya berbalik arah. Bukan berbelok arah. Berbalik, bukan berbelok. Maka itu kalau Yohanes Pembaptis menyerukan bertobatlah, bertobatlah, itu berarti menyerukan untuk setiap orang itu untuk berbalik arah dari kehidupan yang menuju kepada kebinasaan, berbalik arah kepada kehidupan di dalam Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah ini juga menjadi seruan bagi kita sekalian. Terima kasih. Bahwa di dalam minggu Advent ini, sekarang kita sedang menuju ke arah mana? Hanya untuk mencari kepuasan diri sendiri di dalam segala aspek hidup kita? Kita sedang mengejar sesuatu di dalam dunia ini, sehingga ketika target itu belum tercapai, betapa mudahnya orang-orang yang mengaku diri percaya kepada Tuhan, itu hidupnya dikuasai dengan kekhawatiran, dikuasai dengan kecemasan, dikuasai dengan ketakutan. Karena nanti jangan-jangan bagaimana ini, secara ekonomi, secara keuangan, untuk masa depan, masa tua, kesehatan dan sebagainya. Itu yang menjadi tujuan kita. Sehingga seolah-olah kalau banyak uang itu damai sejahtera, tenang, ada jaminan. Saudara, ada 5 miliarder di seluruh dunia yang berujung kepada kematian, bunuh diri. Jadi dengan data ini mengingatkan, mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu tidak dijamin dengan apapun yang kita miliki. Yohanes Pembaptis, saya kira dia juga manusia seperti saudara dan saya. Kalau dia memikirkan masa depan, dia tidak akan hidup di padang gurun itu. Dia akan bekerja sedemikian rupa. Dia mencari sesuatu popularitas sehingga dia bisa terjamin hidupnya.
keuangannya, kesejahteraannya. Tetapi diabaikan semua itu. Lalu dia berseru, bertobatlah. Bertobatlah. Saya kira ini juga menjadi seruan bagi kita. Ketika saat ini kita sedang mencari apapun, sehingga membuat kita ini kehilangan damai sejahtera, bertobatlah. Memang ini tidak enak. Saya sendiri juga ketika mengkhotbahkan ini tidak enak, saudara. Tetapi biarlah ini menyadarkan kita di minggu Advent ini, supaya kita mempersiapkan diri, tobat, berbalik Allah, dari yang semula sekarang ini mungkin yang kita sedang capai, yang kita sedang perjuangkan, itu tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kita berbalik arah. Kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Kristus. Yang kedua, saudara, yaitu taat. T yang pertama tobat, T yang kedua taat. Yohanes menyerukan, mengapa perlu taat? Karena itu menjadi buah daripada pertobatan. Pertobatan terjadi akan terus-menerus memperbaharui kita, sehingga arah hati kita, pikiran kita itu hanya tertuju kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis tidak dipusingkan dengan kehidupannya. Orang mau bilang apa? Tidak ada seorang pun yang seolah-olah itu menyanjung-nyanjung, sekalipun Yohanes Pembaptis ini juga punya murid. Tetapi itu bukan tujuan hidupnya. Tetapi tujuan hidupnya adalah dia menaati. Dia menaati akan firman Tuhan. Sehingga ketika dia harus menegur Raja Herodes, dia harus masuk penjara. Dan dia tidak berpikir bahwa itu berujung di dalam kematiannya. Karena kepalanya harus dipenggal oleh Raja Herodes karena permintaan daripada Herodias. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seolah-olah kalau kita melihat biografi daripada Yohanes Pembaptis, itu sangat tragis, bukan? Dia kelahirannya itu begitu penuh dengan tanda-tanda ilahi, tetapi berujung di dalam kematian yang mengenaskan. Saya kira kita tidak semua kita tidak ingin seperti Yohanes Pembaptis, bukan? Bahwa kematian kita itu tragis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis yang sudah menyerukan bertobatlah, berujung dengan kepalanya itu dipenggal. Dengan kata lain, semua di dalam perjalanan hidupnya itu seolah-olah sia-sia. Tetapi itu bagi dunia. Tetapi tidak demikian bagi Tuhan. Sekaligus itu juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau menaati sebagai buah pertobatan kita, itu betul hati kita itu terarah kepada Tuhan. Bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu sudah diberikan. Maka ketika kita sudah menerima keselamatan itu, biarlah kita mengerjakan keselamatan itu. Maka itu di dalam nubuatan Yesaya ditegaskan bahwa firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hidup kita ini tidak selama-lamanya di dunia ini. Harta kita tidak selama-lamanya, ketenaran kita tidak selama-lamanya, kesehatan kita tidak selama-lamanya, tetapi yang selama-lamanya adalah firman Tuhan. Maka itu biarlah kita taat kepada Tuhan. Saya sempat kaget, saudara, ketika mendengar seorang tokoh, sekalipun orang menyebutnya sebagai budayawan, tetapi di dalam kehidupan perpolitikan Indonesia, dia sangat berpengaruh. Kalau boleh saya sebut, dia adalah Sujiwo Tejo. Orangnya, ya begitulah saudara, kita bisa lihat. Tetapi satu hal yang itu sangat menggetarkan saya adalah dia berkata, ketika kita menghina Tuhan, itu bukan dengan cara menginjak-injak kitab suci.
bukan menghina-hina agama-agama lain. Tetapi ketika kita khawatir bahwa besok makan apa, itu sudah sama saja dengan menghina Tuhan. Saya ketika mendengar kalimat ini, bayangkan saudara, ini sangat keras sekali. Dengan kata lain, Sujiwo Tejo yang belum mengenal Kristus, dia berani berkata demikian. Bagaimana kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah ditebus oleh Kristus, kita ini yang sudah diselamatkan oleh Kristus, Dia yang telah mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Bagaimana mungkin kita tidak mau taat kepada Dia yang sudah memberikan segala-galanya. Dia yang kekal, firman yang kekal. Maka itu di dalam seruan Nabi, seruan daripada Yohanes Pembaptis yang menggenapkan nubuatan Nabi Yesaya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Apakah jalan Tuhan tidak lurus? Kitanya yang tidak lurus, saudara. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Mungkin hidup kita ini banyak lubang di sana sini, ada banyak kelemahan, kekurangan, dosa. Di dalam kasih anugerah Tuhan akan ditimbun, diratakan, dan yang berliku-liku akan diluruskan. Hidup kita ini cenderung di dalam dosa kita ini berliku-liku macam-macam. Tetapi di dalam pertobatan kita akan menjadi rata, kita akan menjadi lurus ketika kita mau taat akan Tuhan. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Minggu Advent menjadi peringatan bagi kita bahwa hari depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi dengan peristiwa bencana alam erupsi Gunung Semeru yang sangat mengenaskan, yang sangat mengerikan, Saudara. Dan itu beberapa waktu terjadi. Itu terjadi di Jawa Timur yang tidak jauh dari kita. Maka itu ketika peristiwa-peristiwa ini muncul, biarlah ini juga menjadi penanda untuk kita disadarkan, persiapkanlah diri untuk Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa Surgawi, di dalam Minggu Advent ini, kiranya firman-Mu menyadarkan kami bahwa hidup kami seperti bunga rumput yang bisa kering, layu, sewaktu-waktu. Maka biarlah di dalam minggu-minggu Advent ini, secara warna liturgis kami diingatkan untuk bertobat. Sebagaimana firman-Mu katakan, bertobatlah, supaya hidup kami ini tidak menuju kepada arah yang keliru, tetapi kami kembali kepada Tuhan, supaya kami disadarkan bahwa hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan dunia ini. Hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang kami miliki, tetapi hidup kami ini ditentukan oleh Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka itu biarlah melalui Minggu Advent
kami diingatkan untuk mempersiapkan diri untuk Tuhan. Bapa, pada saat ini secara khusus, bukan hanya sebagai rasa kemanusiaan, tetapi sebagai bagian daripada tanggung jawab anugerah yang Tuhan berikan. Ketika kami mendengar tentang bencana alam erupsi Gunung Semeru yang melanda saudara-saudara kami, sehingga mereka sekarang ini mengalami duka cita, penderitaan, kesulitan. Mereka yang saat ini mungkin masih belum terevakuasi. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau berbelas kasih kepada mereka. Kiranya Tuhan yang akan menggerakkan setiap orang untuk menolong dengan cara-cara yang ajaib yang Tuhan berikan. Baik melalui penanganan secara pemerintah maupun secara institusi-institusi non-pemerintah. Dan secara khusus pada saat ini kami berdoa sebagai Gereja Kristen Indonesia. Kami bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang tergabung di dalam tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Boleh bersehati untuk datang ke lokasi untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam penderitaan, mereka yang sedang mengungsi, ataupun mereka yang belum dievakuasi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya melalui peristiwa bencana alam ini kami juga disadarkan untuk kami mempersiapkan diri untuk Tuhan. Supaya kami mengalami satu kehidupan yang mau taat kepada Tuhan. Sehingga kapanpun kalau Tuhan mau panggil kami boleh didapati sebagai seorang hamba yang setia. Terima kasih ya Bapa. Dan kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami, mereka yang sakit Tuhan jamah, mereka yang sudah lanjut usia Tuhan hiburkan, Tuhan teguhkan iman. Demikian mereka yang di dalam pergumulan yang kami tidak tahu, tetapi Engkau menilik hati setiap anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan menopang senantiasa. Dan kami menyerahkan untuk seluruh rangkaian ibadah Natal nantinya. Kiranya Tuhan memberkati. Dan biarlah Natal tahun ini, sekalipun di tengah segala keterbatasan, kami tidak dibatasi untuk menerima berkat firman Tuhan yang memperbaharui kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan bangkit berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Nats persembahan terambil dari Lukas 21 ayat 3 sampai dengan 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jemaat kita menyanyi dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Silakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan dari apa yang ada pada kami, yang semuanya itu berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, kiranya hidup kami setiap saat menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bersiap menyongsong kehadirannya. Persiapkanlah diri bagi Tuhan. Persiapkanlah hati menyongsong kehadirannya. Berilah hidupmu menjadi alatnya. Berilah ruang di hatimu seluasnya, agar Dia bertahta atas hidupmu dan hidupmu membawa kemuliaan. Jemaat yang terkasih,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha.